Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya Amin Rais mewek mendengar ini. Dia kan yang selalu nyinyir, merendahkan dan menganggap remeh Presiden Jokowi. Padahal nggak sadar dia itu sebetulnya sedang menunjukkan kelemahannya ke publik. Karena pada akhirnya kan publik yang akan menilai siapa yang sebetulnya remeh itu, Jokowi kah atau Amin Rais. Apalagi kemarin The Gang Amin Rais itu menginginkan untuk jihad, people power, turunkan Jokowi segala macam. Apaan? Analis itu sudah berbicara bahwa kesaktian Jokowi itu memang luar biasa. Coba kita dengarkan ya. Salah satu kesaktian dia, dan ini diakui oleh dunia, bukan hanya oleh Indonesia. Dan masyarakat Indonesia merasakan itu. Catat itu Mbak Amin ya. Makanya mendengar ini Amin Rais mewek, dan kita akan baca beberapa komentar yang masuk terhadap video ini. Kita coba dengarkan ya. Nih keren-keren nih editan videonya. Kalian tahu nggak 3 kesaktian di luar nalar Mbah Jokowi? Ini dia. Pertama, entah apa yang terjadi di dalam diri Mbah Owi ini. Di periode late game masa jabatannya justru malah semakin OP cuy. Analis Mardi Gowowi juga pernah bilang bahwa para pemimpin dunia seperti Barack Obama atau yang lainnya, biasanya pengaruhnya mengalami penurunan di akhir masa jabatannya. Tapi tidak terjadi pada Mbah Owi ini. Wibawa beliau malah justru semakin kuat seperti yang terbaru ini ngeprank lewat jalan rusak di Lampung. Misi IKN yang terus dipush, beberapa skandal korupsi yang perlahan terkuak, dan berbagai manuver politik jenius yang lainnya. Kedua, keberanian Mbah Owi saat pergi ke Ukraina di tengah kondisi tegang, kemudian mengunjungi Kabupaten Duga, Papua yang dikatakan daerah berbahaya. Hal itu pasti membutuhkan konsep keberanian dan strategi keamanan yang tinggi cuy. Dimana ternyata salah satu rumus keberanian Mbah Owi ini adalah kepercayaan penuh dan doa yang diberikan oleh sang ibunda, yaitu Haja Sujiatmi Noto Miharjo yang sudah wafat pada tahun 2020. Ketiga, aura kewibawaan Mbah Owi ini sangat terasa kental di pemerintahan, di mana semua orang tunduk kepada beliau kecuali seorang bernama dia. Gak ini. Editannya keren ya. Editannya keren banget nih. Dan itu fakta. Yang dia bicarakan itu semuanya fakta. Coba aja Anda rasakanlah. Di akhir nih, detik-detik terakhir nih, yang paling bisa banget kita rasakan, semua calon-calon atau bakal calon presiden itu merapat ke Jokowi. Prabowo, Ganjar, Anies juga mengemis sebetulnya. Makanya dia marah. Kenapa? Karena dia nggak di-endorse. Para pendukungnya marah. Kenapa? Kita tahu sama-sama dari hasil survei 82% masyarakat Indonesia merasa puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, kepemimpinannya. Ini kan wow banget gitu loh. Dan Amin selalu merendahkan. Makanya mislah Pak Tua. Kita coba baca nih ya beberapa komentar yang masuknya. Awalnya aku remehkan, dan sekarang aku idolakan, dan akhirnya akan kurindukan. Semangat sehat selalu Mbah Owi Kun. Nih, nah kita kan tahu sama-sama dulu ketika Presiden Jokowi menjabat, apalagi Rocky itu pernah lihat aja tampang-tampang yang akan memalukan. Dulu sempet dia tuh ketika tayang di TV One tuh. Lihat aja tampang-tampang yang akan membuat malu Republik ini. Dan semua orang tertawa. Maksudnya mentertawakan Jokowi. Tampangnya memang seperti itu. Bahkan pelangap-pelongo segala macam. Itu kan capannya. Dan banyak masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berpikiran yang sama. Oh iya, tampangnya aja kayak gitu. Pelangap-pelongo segala macam. Tetapi tegas banget. Hati-hati, jangan macem-macem. Tegas yang terarah, tegas yang terukur, tegas yang benar-benar melibatkan rakyat, menyentuh hati masyarakat. Tegasnya membubarkan FPI, membubarkan HTI itu tegas, yang terarah dan terukur. Bukan tanpa dasar tegasnya. Beda dengan Soeharto. Itu Soeharto mah bukan tegas, itu mah kasar. Kalau Soeharto ya, itu bukan tegas, kasar itu namanya. Coba kita lanjut baca lagi ya. Walaupun doa ibu tak tergantikan, tapi doa jutaan rakyat Indonesia yang mencintai beliau tetap menggema, dan semoga selalu menjadi tameng dari niat-niat jahat para penjahat.
Jadi bukan hanya doa dari ibu, tetapi doa dari jutaan masyarakat Indonesia yang merasa puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Itu fakta, saudara. Lanjut. Pak Jokowi itu orangnya sederhana, ikhlasnya dalam, tawakalnya kepada Allah kuat. Orang-orang seperti ini insya Allah selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau berani ke tempat-tempat berbahaya. Ya, karena itu membutuhkan keberanian, mental, dan iman yang tinggi. Oh, taruhannya nyawa, bos. Taruhannya nyawa. Ke Ukraina taruhannya nyawa. Ke Papua yang tepatnya berbahaya taruhannya nyawa. Tapi kemudian beliau berani ke sana. Punya apa beliau? Mental seperti apa tuh? Luar biasa kan? Keimanannya itu tingkat tinggi, bos. Itu keimanan tingkat tinggi sebagai seorang muslim. Keberanian sebagai seorang manusia. Dan keimanan tingkat tinggi sebagai seorang muslim. Artinya bahkan kalau pada saat beliau mengunjungi Ukraina, dicabut nyawanya oleh Allah, sudah siap. Karena ini saya sedang melaksanakan tugas negara dan ini adalah amanah yang harus saya lakukan sebagai seorang pemimpin. Dan beliau berangkatnya ke Ukraina, jangan salah, itu jihad namanya. Jihad, bos. Ya. Wow, itu jalan bagus. Kalaupun beliau amit-amit dan enggak terjadi mati pada saat mengunjungi Ukraina, insya Allah syahid. Dan beliau mempertimbangkan itu dan kuat iman beliau untuk datang ke sana. Ini kan, jangan dibandingkan dengan Amin Rais. Itu mah apalagi Egy Sujana, orang-orang pesimis semua tuh. Lanjut. Pak Jokowi ilmunya tinggi. Dia nggak sombong, bahkan lawan politiknya diajak membangun negeri ini. Ya, Prabowo. Lanjut. Pak Jokowi itu bertindak seolah tak diketahui oleh siapapun, tapi hampir seluruh tujuannya tercapai. Bahkan dengan ribuan kritik sekalipun tak akan mampu menggetarkan sang pemimpin. Bener. Kita tahu sama-sama. Bukan hanya kritik, ejekan, hinaan, cacian, makian kepada Presiden Jokowi. Melayang tiap hari, tiap detik, tiap menit. Gitu kan? Kepada Jokowi mah luar biasa ujiannya. Dari rakyat Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang mencaci maki Presiden Jokowi. Sabar yang tiada batas. Semoga beliau sehat selalu. Lanjut. Ya Allah, sampai respek nangis gua saat kalimat doa dari ibunda. Lanjut, semoga Bapak Presiden selalu diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Mbah Jokowi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang baik. Mbah Jokowi makin dicintai di akhir jabatannya, manuvernya jenius. Lanjut. Betul banget. Saya juga merasa lebih percaya diri jadi warga negara Indonesia. Tidak malu dan minder sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Lihat, pembangunan Indonesia sekarang bikin aku pede. Salam hormat Mbah Jokowi. Dia adalah presiden idola saya banget. Beliau orangnya sederhana apa adanya dan sabar menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Satu lagi. Betul banget, saya juga merasa lebih percaya diri jadi warga negara Indonesia. Tidak malu dan minder sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Lanjut nih. Merinding aku mendengarnya. Bangga dan bahagia sekali punya presiden sehebat dan mulia seperti Pak Jokowi. Satu lagi. Sudah tidak diragukan lagi kerja good job. Negara lain salut dengan Mbah Owi. Apalagi bosku yang di Taiwan bilang kalau negaramu sekarang semakin maju, canggih serta presidenmu hebat sekali. Itu orang Taiwan. Lanjut. Sehat selalu buat Mbak Owi sekeluarga. Semoga Allah melindungimu dimanapun berada. Jadi ya tolol banget ketika ada masyarakat Indonesia yang kemudian malah mencaci maki, merendahkan, menghina Presiden Jokowi yang diakui oleh
orang lain, negara-negara yang lain, pemimpin-pemimpin dunia. Barack Obama tidak sekeren Jokowi di akhir kepemimpinannya. Biasanya auranya semakin menipis di akhir masa jabatan. Ini malah menebal. Ini kan ada apa dengan Jokowi? Ini kesaktian macam apa yang dia punya? Yang jelas beliau punya keikhlasan dan ketulusan untuk membangun bangsa ini. Dan masyarakat melihat itu. Dan masyarakat mengamini itu. Dan masyarakat akhirnya berdoa kepada Presiden Jokowi. Dan akhirnya masyarakat tidak menghilangkan cinta kepada Presiden Jokowi. Tidak menghilangkan hormat kepada Presiden Jokowi. Meskipun sudah tidak akan jadi presiden nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.